Ini lor agung, sandal, celana, baju, dan magicom. Selain magicom, ada beberapa peralatan lain yang sengaja kami bawa dari rumah. Pokoknya mah ameh teu haleureun teuing lah. Hehe. Saat itu, tanggal 9 Maret 2024, dalam rangka munggahan kelas 7G. Seperti inilah keistimewaan sekolah kami. Bisa naik kelas kapan saja, bahkan hampir setiap hari. Kebetulan kelasnya berada di atas. Dan inilah wajah-wajah penghuni kelas 7G. Ganteng, cantik, dan menggemaskan. Dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran, saya memiliki job desk untuk mereka agar memeriksa jawaban. Selesai memeriksa jawaban, kami mengadakan briefing. Tujuannya untuk mematangkan strategi, pembagian tugas, dan keterlibatan semua pihak. Hingga pada kesimpulan, terbentuklah 6 kelompok. Kelompok 1 bertugas untuk belanja, kelompok 2 masak di rumah Gea, kelompok 3 masak di rumah Zeva, kelompok 4 dan 5 pengantar makanan, serta kelompok 6 sebagai tim serbaguna. Selesai briefing, kelompok 1 segera shopping. Anjay, shopping cenah Pak RT. Inilah yang terlibat di kelompok 1. Alma, Hana, Zira, Nurul, dan Anissa. Mereka terus berjalan dan saling bertukar cerita satu sama lain. Seperti inilah keakraban yang tercipta. Mereka tiba di salah satu tempat sayuran yang ada di Wanayasa. Alhamdulillah tidak nyasar ke toko bangunan. Mereka pun langsung membeli berbagai kebutuhan yang diperlukan. Ikan teri, tempe, tahu, bawang putih, bumbu-bumbu, bawang merah, bawang daun, saus, kangkung, bihun, minyak kelapa, dan lain-lain. Selesai belanja, hal yang tidak boleh dilupakan adalah membayarnya. Terima kasih, Aa Sayur. Ah, naon weh, da teu apal nami si Aa nage. Selesai belanja, mereka pun langsung menuju rumah Gea dan Zepa. Soalna lamun ka rumah batur moali ampihan. Nah, mereka adalah kelompok 2. Terdiri dari Rica, Bila, Gea, Siva, Mariam, dan Nisa. Mereka sedang menuju rumah Gea untuk persiapan masak. Riza, Nazir, Hafiz, Agung, Alif, Julia, Sapa, dan Dadan bertugas untuk merapikan dan membersihkan ruangan kelas.
agar saat makan nanti suasananya rapi, bersih, dan nyaman. Selanjutnya, kami bersiap-siap untuk memasak nasi. Pertama-tama, cucilah beras hingga bersih. Diaduk, 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 dan diaduk. Inilah tangan Nazir yang sangat terampil saat mencuci beras. Simsalabim abrakadabra. Kemudian airnya dibuang. Selain Nazir, Raffi, Fawaz, Arif, dan Zaki juga mencuci beras. Saat itu, kami memasak nasi 3 mejikom. 1 mejikom isinya 1,5 liter. Jika ditotal sekitar 4,5 liter untuk makan sejumlah 30 orang. Oke gas, sorry ye. Setelah dicuci bersih, lalu dikasih penyedap rasa, salam, sereh, dan air secukupnya. Kemudian diaduk hingga merata. Selanjutnya, masing-masing dikasih minyak sekitar 3 sendok kecil agar nasinya tidak lengket. Kemudian diaduk kembali. Dari sudut biru, ada Dadan yang siap memasak nasi. Dari sudut merah, ada Nazir. Tutup, jangan lupa dicoloken dan dicetreken. Setelah belanjaan datang, inilah aktivitas kelompok 2 ketika masak di rumah Gea. Mencuci tahu hingga bersih. Nah, ini Maryam. Selain jago ngaji, dia juga rajin memandikan ikan teri yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, tahu yang sudah dicuci kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Duh, kasihan. Tempe tak berdosa ini akan segera disembelih oleh Maryam. Kemudian, cuci bawang daun hingga bersih. Masukkan bumbu racik ke dalam wadah. Tambahkan air panas secukupnya. Masukkan juga masako secukupnya. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, tempe yang sudah disembelih suruh berenang di air bumbu racikan. Bolak-balik hingga bumbunya meresap. Masukkan tepung sajiku ke dalam wadah. Tuangkan air secukupnya, sebab kalau 1 toren terlalu banyak. Aduk-aduk hingga adonannya mengental.
Tambahkan terigu secukupnya. Kemudian diaduk dan campur air sedikit demi sedikit sampai adonannya dirasa pas. Tambahkan lada secukupnya. Lagi-lagi tambahkan air secukupnya. Potong bawang daun kecil-kecil. Kemudian campurkan ke dalam adonan dan aduk hingga merata. Goreng ikan teri yang sudah meninggal dunia, lalu tunggu hingga matang. Saat bersamaan, goreng adonan tahu di wajan sebelah dan tunggu hingga matang. Jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong. Ikan teri yang sudah matang, masukkan ke dalam piring bersih. Angkat gehu yang sudah matang. Gehu adalah tahu yang sudah berganti nama akibat ternodai oleh tepung dan kawan-kawan. Langkah selanjutnya, menggoreng bumbu dan cabai. Kemudian tuangkan bihun yang sudah direbus, lalu aduk hingga merata. Harumnya. Nah, di kompor sebelah ada goreng tempe. Oh iya, tambahkan kecap ke dalam bihun ya adik-adik, biar bihunnya terlihat awet muda. Tambahkan juga irisan bawang daun ke dalam bihun dan aduk hingga merata. Tara, inilah masakan yang sudah jadi. Di rumah Zepa, ada kelompok 3 yang sedang memasak. Dan ini goreng cabai. Seperti inilah tampilan sambal yang sangat menggugah selera. Setelah jadi, masukkan ke dalam mangkuk kecil. Kupas kangkung. Dan ini adalah tumis kangkung. Angkat dan masukkan ke dalam piring. Wanjai, kameramen kena haseup. Untung kamera HP-na teu peurieun. Dan ini kelompok 5, pasukan pengantar makanan. Sambil menunggu nasi matang, ada yang ngobrol, main game, ada juga yang bermain game sambil ngobrol. Seperti inilah aktivitas kami. Alif membawa galon. Dan ini adalah racikan teh sisri untuk minum kita semua. Tuangkan air secukupnya ke dalam baskom. Tambahkan es batu. Aduk dan masukkan ke dalam gelas. Kelompok 4 siap menjalankan operasi.
langkah demi langkah, seperti sarjana muda. Raffi, Riza, dan Arif. Dalam hatinya, gue keren banget. Dan sampai. Inilah keceriaan Fawaz, Nazir, Yova, Nurul, dan Zira. Nasi yang telah matang disiapkan di kertas nasi. Dan seperti inilah perasaan kami, senang campur malu. Lebih dari 200 tusuk sate dikirim oleh orang tua Alma. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami utarakan. Semoga orang tua Alma, orang tua Gea, orang tua Zepa, dan orang tua kalian semua senantiasa diberi kesehatan, kesabaran, dan kesuksesan dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Unggahan kali ini terasa nikmat dan sangat berkesan. Nasi dan masakan yang kita makan tercipta dari adanya kolaborasi kita semua. Selesai makan, tanggung jawab kami selanjutnya adalah membersihkan dan merapikan kelas. Kami juga mencuci peralatan hingga bersih. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Sampaikanlah ucapan terima kasih dan salam hormat ini kepada orang tua kalian. Berkat mereka, kalian sudah tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang hebat.